Ketika kita berada di suatu bisnis yang bicara adalah produk, kira-kira enak atau enak? Enak. Sama kayak tadi saya bilang, ketika kita bicara properti, orang pasti ngelihat adalah view-nya dan uangnya dia tentunya. View dan uangnya dia. Strategi nggak? Akhirnya bagus nggak? Banjir nggak? Pasti itu yang ditanya sekarang. Tapi ketika dia lihat itu respect-nya bagus, lokasinya bagus, pasti itu jualannya kayak jualan kacang. Sama kayak ini. Ketika orang merasakan di awal saja, di awal nih, orang udah merasakan, oh ada diagnosa nih. Diagnosanya begini. Ya kan, ketika diagnosa itu terjadi, maka secara otomatis orang akan memberikan respect, apalagi orang kesehatan. Karena saya beberapa kali ketemu dokter nih saya bilang, Bapak bayangin nggak, ini kacang kedelai rasanya gimana sih di mulut kita? Sama nggak? Mamanya beli tempe ya, masaknya sama, pokoknya nggak pakai tepung, nggak pakai apa-apa, tinggal digoreng, tempenya sama. Kira-kira hasilnya sama nggak? Sama nggak? Sama kayak ini Pak. Ini semuanya sama, tapi begitu nyampe ke bapak-bapak, rasanya beda. Makanya kita praktekin. Apa kita praktekin dulu? Udah komplit semua ya? Mendingan kita praktekin dulu ya. Ada gunting Pak? Ada gunting? Minta 5 orang maju Pak. 5 orang maju. 5 orang maju. Nanti. 1, 2, 3. Nanti dilarutin dulu kan lama. Biar bisa bicara. 5 orang maju, 1 lagi siapa? Pakcik. Siapa lagi? Ayo. Oke, senior. Oke. Udah siap air gitu. Waduh. Siapa lagi? Guntingnya mana? Airnya dikit aja. Pakai gelas kan? Enggak, sebentar. Pakai gelas. Enggak apa-apa ya. Kita berhenti dikit. Pasti bermasalah di sekolah. Kalau sekarang ini sama baik. Ada gunting nggak? Gunting. Gini ambil. Oh ya. Minta tolong Pak. Jangan banyak, baik. Bentar ya Pak. Maksudnya ini sebelum saya mulai, jangan sampai kita cuma jualan marketing gitu. Buat apa? Kita harus benar-benar ini memberikan respect buat teman-teman seperti apa gambarannya, ya, supaya kita benar-benar yakin terhadap ini, tidak segan-segan. Tapi nggak kuat yang lain. Inilah. Siapa yang ngambil gunting ya Pak? Lagi diambil. Oh, oke. Akhirnya kalau bisa dikitin aja. Biar sempat. Ada gunting. Dikit. Masukkannya lah. Sebenarnya lebih enak pakai gunting. Apa namanya? Minyak rambut atau apa tuh, memang rambut saya seperti ini Pak. Tumbuhnya itu aneh. Kalau lama-lama Anda pakai, nanti bukan rambut putih yang numbuh, tapi rambut hitam. Maka ketika kita berada di Singapura, di Malaysia, di Taiwan, di Korea, kalau ketemu cewek-cewek hati-hati, tanya KTP-nya dulu. Karena usia 50 itu kayak 25. Sama kayak pria-pria. Pria-pria juga sama. Gitu ya. Nah, sama kayak kalau mamanya kita bicara usia, kira-kira penafsiran usia saya berapa ya? Ya, 35 lah. 50. Itu yang benar. Kira-kira usia saya berapa ya? Haji ke atas 5. Kosong. Lihat ya. Lihatin. Pak, liatin dulu. Liatin. Lihat, ini bubuk kedelai, tapi lihat respectnya terhadap air. Langsung biarin dulu Pak, jangan gituin. Langsung hilang kan? Langsung hilang ya, ntar dulu. Ini bukan sulap, bukan sihir. Hilang. Nanti dikira sulap sihir lagi. Ntar dulu, dibiarin aja Pak. Sorry tuh. Akhirnya, iya. Biar cepet, jangan dikocok. Oke. Oke. Nanti Ntar larut dulu Pak, sendiri. tunggu larut dulu. Ini air tepung terigu.
Susu. Ortu. Punya Pak Haji cepet banget larutnya. Curiga sama airnya. Nyalanya mah lama. Ini kalau mata juling, rabun, katarak, taburin Pak, gini. Taburin, minus bisa konsisten. Sehari sekali taburin deh. Tadi lupa ya, sisain dikit buat di mata siapa gitu yang bermasalah. Saya naburin. Ada mata bermasalah bisa. Mata juling bisa, mata juling konsisten. Iya, mata jadi kan ada orang yang matanya itu kadang-kadang gini ya. Kadang-kadang gini karena dia saraf masalah mata gitu kan. Itu ditaburin aja Pak. Ditaburin atau kalau kita merasa gak nyaman ada yang ditaruh di bawah lidah atau dicampurin seperti ini. Ya kan? Atau bisa jadi disemprot pakai botol spray segala macam cara Pak bisa. Karena ini tidak harus masuk ke mulut. Dari mana aja. Saya bukan pedagang itu ya di lapangan ya 1003. Ini sengaja saya praktekin biar teman-teman tahu. Kalau mata duitan gimana? Kalau mata duitan lihat wanita gitu. Pasti duitnya banyak padahal nggak ada. Habis lagi ya. Lagi ya. Kita dulu saya satu-satu dulu ya. Dan tolong jangan bohong rasa. Tolong jangan bohong rasa karena itu rasa adalah diagnosa. Diagnosa. Pak Haji silakan makan jadi minum. Pelan dulu Pak Haji ya. Pelan dulu. Diresapin dulu rasa. Hah? Jangan, pastinya gini, Pak Haji pahit ya, bener ya? Jangan disamakan, kalau memang sama nggak masalah ya. Karena oke pahit, ingat ya, Pak Haji pahit, Pak Haji ingat ya, pahit. Oke, habisin Pak Haji. Ada ya Jim. Oke, dirimu bro. Oke. Rasanya apa? Serius? Bukan bluffing ya. Ini orang yang tidak pernah saya bayar loh. Teman-teman semua ya. Temennya orang sini ya. Asam, pahit, dirimu udah larut loh. Udah. Udah larut. Ah, udah bening tuh. Sekarang apa rasanya? Habisin aja, habisin. Asam, pahit. Asam sama ya. Sekarang minum. Minum sampai sebanyaknya. Ada rasa lain nggak? Ditahan dikit. Ditahan di mulut, jangan dikumur-kumur. Dirasakan di lidah. Asam. Sip sama asam di mulut. Boleh. Asam. Oke. Berikutnya. Asam keset ya? Oh beda kalau asam keset. Saya ambil ininya ya, rumusnya. Tadi pahit. Ada rasa apa? Ada rasa pahit? Oke. Ada manis, ada rasa manis. Ada rasa manis. Manis. Habis silam ada manis nih. Agak manis. Oke, saya bicara tadi yang pertama adalah pahit. Yang punya Pak Haji pahit itu berarti Pak Haji masalah dengan fungsi hati. Empedu, hatinya lemah, hati maksudnya bukan hati, ya beda ya. Dan panas dalam, biasanya ini karena kurang tidur. Pak Haji hati-hati dengan leper. Jangan konsumsi banyak kopi. Bahaya karena kurang istirahat. Jadi polanya beda ya, karena ada orang pinginnya itu gimana caranya nggak tidur terus ngopi, gitu kan? Itu caranya beda. Jadi kalau di sini itu justru disarankan untuk tidak banyak minum kopi, terus istirahatnya harus jelas, harus cukup gitu, harus cukup. Tapi memang namanya usia nggak bisa dibohongin. Usia itu pasti susah tidur, tapi bahaya dengan leper. Bisa tiba-tiba tuh mengalami sesuatu hal yang bermasalah di dalam. Nah kemudian asam, tadi mas asamnya mas ya? Asam itu
menurunnya fungsi aliran darah pada jantung. Jadi aliran darah pada jantung itu sirkulasi belik kiri kanan itu rendah, jadi kekurangan oksigen ke otaknya. Ya, itu diakibatkan karena penyebab usus halusnya itu bekerjanya kurang bagus. Usus halus ya, usus halus. Dan hati-hati dengan BAB-mu lancar nggak? Lancar kan? Nah berarti kalau mamanya lancar, usus besarmu itu sering-sering di press pakai buah, di press pakai buah. Tadi bro, asam agak besar berarti sepat kan bahasanya ya, asam sepat. Nah kalau asam sepat itu menurunnya fungsi limpa, lambung, usus besar dan paru-paru. Turun ya, bukan berarti masalah itu drop. Jadi masalahnya saat ini adalah di situ. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika sudah turun itu berpengaruh kepada pahit tadi. Fungsinya hati, ya ini mesin, saya bicara mesin ya, membentuk, menurun hati lemah dan panas dalam. Kualitas tidur itu tidak optimal, artinya kalau mamanya usia kita ini 8 jam itu harusnya masih standar. Ini kurang dari situ, kurang dari 8 jam. Tadi berapa bro? Emang ngantuk aja Asam itu karena ini masalah di masalah di fungsi apa tadi? Bukan, kalau asam itu masalah fungsinya di jantung sama otak. Jadi oksigen kurang. Ada hipertensi nggak? Enggak. Coba dites deh, tensiku darah rendah apa darah tinggi? tidur, Iya, cek aja. ngantuk. Oke, bro. Tadi apa? 3 ya? 4. Berarti rangkuman ini semua komplit. Komplit banyak. Berarti jagoan. Oke, terima kasih ya. Oke, sama. Nah, nanti ketika konsumsi ini berangsur-angsur setelah 5 hari itu nanti rasa akan berubah. Kalau pahit nanti berubah jadi asam, intinya tergantung mesin ya. Mesin kita kan hati, limpa, pankreas, ginjal, jantung, lain-lain itu kan mesin tubuh manusia. Itu perlu di repair. Pernah nggak ada di sini di ruangan ini yang pernah dari mulai lahir nih sampai sekarang konsumsi makanan itu 4 sehat 5 sempurna? Pernah nggak? Bahkan sampai sedewasa ini pernah nggak konsumsi seperti itu? Yang ada kita maunya enak di mulut ya, bener kan? Enak di mulut, walaupun itu instan. Kan sekarang makanan instan, udah gitu diasupnya dengan enzim dengan MSG segala macam. Nah itu berpengaruh besar buat tubuh kita. Kita sama kendaraan baik banget tuh. Ada yang rutin setiap bulan itu diservis. Pernah nggak kita servis tubuh kita? Jangan dikira olahraga itu servis, bukan. Olahraga itu bukan servis, asupan juga harus disesuaikan. Gak ada banyak pengeluaran yang asupannya gak ada. Waktu saya di Holcim, terus terang aja ya, ada teman saya yang jago olahraga. Habis pulang kerja olahraga, mau berangkat kerja olahraga. Akhirnya meninggalnya di tempat olahraga. Itu teman saya, ada 3 orang tuh waktu itu kejadian seperti itu. Nah kan ketika kita investigasi, ternyata dia tidak mengistirahatkan jantungnya. Nah banyak kejadian seperti itu. Oke, sekarang saya lanjutin. Artinya kalau kita bicara, ya kalau bicara uang mah gampang Pak. Saya jujur aja, besar itu bukan karena seperti ini. Besar itu karena ini. Ya kan, karena saya ada pasien sekarang sih udah fine ya, udah baik. Ada ibu-ibu, anaknya itu supir taksi. Saya mau cerita ya, supir taksi. Jangan berpikir, kalau orang berpikir angka, dia berarti sayang dengan angka, bukan sayang dengan nyawa. Ada seorang ibu, ini anaknya supir taksi. Saya nggak sebutin taksi apa. Yang jelas supir taksi dibandingin ojol besaran mana? Taksi dengan ojol besaran mana? Hah? Hasilnya besaran mana saat ini? Ojol. Tapi karena pingin ibunya sembuh, karena dia mengeluhnya adalah saya sudah 4 tahun nggak bisa sholat, tidur. Kakinya itu kalau kita lihat buka begini, ini bening Pak kakinya, kayak nggak ada kulit ari gitu. Itu kulitnya tipis. Setelah 3 hari konsumsi nih saya saranin, karena sudah parah 2 kali 2.
Jadi 2 pagi, 2 saset pagi, 2 saset sore. Pokoknya setelah bangun tidur, perut kosong, ya kan, sama bukan sebelum tidur, makan terakhir sore, makan terakhir malam, sebelumnya, sejam sebelumnya. Setelah itu dia konsumsi 3 hari, hari keempat dia bilang, Pak, kaki ibu saya kayak ada binatang yang melalui. Jadi ini kayak ada yang lari, Pak. Padahal kalau kita lihat kasat mata itu tidak ada pergerakan apapun. Apa yang dimaksud itu? Teman-teman tahu nggak? Itu maksudnya apa? Darah, Pak, mengalir ke situ. Darah mengalir. Kalau darah mengalir, kira-kira orangnya jadi apa? Hari ke-6 hari ke-6 WA ke saya. Alhamdulillah, Pak, ibu saya sudah bisa bangkit. Tiba-tiba saya lihat lagi sholat. Lalu ditanya, Bu, kok bisa? Ya karena ini yang lu kasih. Karena yang lu kasih, teman lu kasih itu. Bangga gak kita? Saya diundang rumah, diundang makan-makan. Ya kan, tapi kita bukan bicara angka ya. Kita bicara melayani. Benar-benar melayani. Dan kita harus paham juga tentang produk ini seperti apa. Karena saya senangnya produk ini punya Singapura, itu aja. Orang Indonesia sakit sekarat, dibawanya kemana? Singapura. Walaupun sekarang juga lari di Indonesia. Ya kan? Bisa pahe.co atau .co.id. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara bisnis, saya selalu bandingkan dengan bisnis-bisnis yang pada umumnya. Yang simpel adalah saat ini di tempat Pak Haji ini adalah jualan properti. Kita tadi sama-sama sudah tahu bahwasannya properti di sini harganya 160 juta. Kemudian setelah dapat satu rumah, satu penjualan, dapat bonusnya 4 juta. Clear ya? 160 juta orang yang beli, bukan duit kita. Orang yang mau beli senilai 160 juta, dapatnya 4 juta. Marketing ngeluarin duit nggak? Nggak ngeluarin duit kan? Bedanya di sini, kita ngeluarin duit 27 juta. Kok gede banget? Kan saya umpamain kita bicara bisnis. Yang kecilnya kan tadi teman-teman udah tahu nilai kecilnya. Dapat 20 box produk variasi. Kita terserah mau apa ya, mau mempercantik, melangsingkan, kayu, kelihatan muda, ada namanya narkotik dan bahan. Kalau ini untuk memperbaiki mesin, larinya ke tubuh manusia juga yang nantinya akan kelihatan 20 tahun lebih muda. Kalau kira 20 tahun lebih muda, kalau kemampuan kita konsumsi. Saya bukan bicara bluffing, banyak banget Pak testimoninya Pak. Dan testimoninya itu dalam bentuk video yang bukan bluffing dan sudah menyebar ke seluruh dunia. Kebayang nggak IT bagaimana kalau umpamanya ketahuan, wah perusahaan ini mah bohong. Sampai sekarang Pak, udah 6 tahun yang lalu itu video masih ada. 6 tahun yang lalu jika video itu masih ada, kira-kira kalau seandainya bluffing-bluffingan, bohong-bohongan perusahaan ini kira-kira bagaimana? Pasti sudah dibilang, bahkan dikasih komen di YouTube. Tapi komen-komennya positif semua, luar biasa. Ini itu bahkan 2 hari yang lalu ada temen yang dari Korea, lu kok gak kasih tahu gue ya kalau di Indonesia udah ada? Ini dahsyat ini. Di sini orang-orang usia sampai 120 tahun itu karena ini, karena oligopeptida ini punyanya jangan ini. 120 tahun Pak, tapi masih berbiasa, gitu kan? Nah, ini yang saya bilang tadi. Maka kalau seandainya kita bicara 27 juta, ini kan tadi gratis karena ini marketing. Ini kita ngeluarin biaya 27 juta, tapi dapat 20 box, menyehatkan diri pribadi dan orang lain. Apapun masalah di tubuh kita, mau luar mau dalam, dengan Zeller selesai Pak. Selesai, nanti bisa praktekin sendiri. Ya kan, bisa konsul dulu sebelum mengkonsumsi, jangan konsumsi sendiri tanpa konsul. Konsul dulu ya. Kemudian ketika sama-sama ya, kita bicara tadi seorang marketing closing 160 juta, seorang 27 juta, closing 27 juta, dapatnya 6 juta. Kalau bicara angka, bicara hasil besaran mana? 160 apa 27? Pengeluarannya memang ini tidak seberapa. Kalau ini pengeluarannya 27 juta, tapi sama-sama punya 20 box, ada yang bisa dimanfaatin. Kalau ini cuma uang tok, hanya buat makan, buat minum, buat kebutuhan rumah tangga dan lain-lain. Kalau ini bisa buat aneka ragam. Kalau seandainya terjadi 2,
terjadi 2, ini 2, 4 juta juga. Ini penghasilannya berapa? 8 juta. Ini udah berapa Pak? 12 juta. Kalau ini terjadi seperti ini, tambah lagi 3 juta. Karena ini sudah seperti ini, tambah lagi 6,3 juta. Totalnya berapa? 21 juta 300.000. Belum tambahin ini Pak. Ini harganya 27 juta. Ditambahin ini, udah 48 juta Pak. Ini bermanfaat, sangat bermanfaat. Ini bisa jadi duit dan bisa jadi kesehatan buat kita. Ini yang luar biasa. Makanya ketika saya bicara, saya nggak pernah cerita tentang angka. Buat apa Pak mau bonus seberapa besar sih kalau ini nggak manfaat Pak? Sebentar juga bahasanya black and shit Pak, pahe Pak. Betul, capek Pak. Sekarang hari ini Pak, Bapak bicara dengan tetangga A, tetangga B di WA segala macam, pasti ceritanya penyakit yang paling dominan itu adalah diabetes, kanker. Banyak banget Pak. Saya kebetulan punya ada satu orang Bandung Pak, hingga detik ini saya belum pernah ketemu. Tanya Pak Win, sampai detik ini belum pernah ketemu, namanya Pak Robin. Pak Robin ini orang Bandung, stroke, sudah 2 tahun lebih, semua herbal, semua obat sudah digunakan. Sampai dia bilang, Pak, kalau produk Bapak bisa memberikan respect buat Bapak, buat saya, sekalipun itu terasa sakit, saya pasti mau ada di produk Bapak. Karena dia sudah banyak produk herbal, tidak memberikan reaksi apapun. Semua Pak, dari mulai apa aja ada Bapak sebutin pasti ada. Karena di rumahnya komplit Pak. Komplit, semuanya produk namanya Black juga sama, tapi nggak memberikan reaksi. Ketika pakai ini Pak, baru 1 saset. Tanya Pak Win ini, baru 1 saset Pak diminum, langsung Pak di bulan Ramadan klaim besar sama saya, Pak saya nggak bisa sholat, saya nggak bisa puasa, saya nggak bisa ini sholat. Pak ingat komitmennya pertama bilangnya apa? Komitmen pertamanya bilangnya apa tadi? Saya mau ada reaksi sekalipun itu sakit. Ketika sakit terjadi, saya arahin ada saset yang kedua, dia nggak mau arahin ikutin saran saya. Saya saraninnya apa? Pak, tolong 1 saset lagi dibagi jadi 2, setengah pagi, setengah sore. Diminumnya kapan Pak? Seminggu kemudian. Setelah seminggu kemudian diminum, iya Pak, kalau gitu saya minum hari itu sekarang enakan Pak badan saya. Selanjutnya dia beli. Sama kayak tadi sudah edukasi teman-teman. Ya, saya seperti itu. Nah, ada juga namanya Pak Suryo, orang Sumarekon, Bekasi. Pak Suryo Sumarekon Bekasi, itu orang KPK. Pak Suryo ini, dia sakit lever sudah 17 cm, ya, 17 cm bebannya. Saya angkat. Itu selama 4 bulan dia nggak bisa makan, nggak bisa tidur, pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain. Minum ini 2 saset, reaksi makannya luar biasa, segala macam enak. Seminggu kemudian Pak, terserah dia, berkurang kuningnya, matanya berkurang, kuningnya berkurang. Cuman ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh istrinya. Dia mendengar ada yang murah di Kalimantan, namanya kayu ejakulasi, kayu majakami. Dia pakai itu 2 hari kemudian, nggak bisa makan, nggak minum, segala macam. 2 minggu kemudian mahir. Gara-gara mikirnya angka. Makanya saya bilang kalau kita bandingkan dengan angka dan nyawa, orang aja sampai jual apa menyelamatkan nyawa. Karena begitu sudah ditanam, yang muncul adalah setiap hari 100 yang saya lihat apa in memoriam dengan suami ini segala macam. Saya nggak bisa komen lagi. Padahal waktu pakai ini itu udah saya ngomongnya ini. Ya, saya jadi nggak enak loh kalau ibu-ibu ini. Kalau mamanya wanita segar sih nggak apa-apa berdiri, karena saya juga bisa berdiri. Serius.